Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqallahul 'azim. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang insyaallah kita semua dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama-sama marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di antara kenikmatan tersebut adalah nikmat kita menunaikan sholat maghrib pada malam hari ini, dilanjutkan dengan kajian dalam kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan amal baik kita dalam majelis ini insyaallah menjadi salah satu bekal yang mulia, yang penting untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat kelak. Kemudian sholawat, salam dan keberkahan tak lupa kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah hasanah bagi kita, suri tauladan dalam setiap perkataan, perbuatan dan sifat-sifat beliau. Insyaallah kita menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat pertolongan tatkala kita menghadapi hari pertanggungjawaban atas perbuatan amal kita saat di dunia, yaumul mizan, yaumul hisab, di hari akhirat kelak. Amin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita mengawali majelis kita pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Yang kita niatkan pertama adalah untuk hajat kita
untuk doa kita yang selalu kita panjatkan kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, dan mungkin almarhumah, ya, orang tua atau keluarga kader kerabat kita, dan juga yang kedua untuk kemakmuran dari musola As-Salam dalam setiap kegiatannya, baik kegiatan ibadah ataupun kegiatan sosial. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, ridho, perlindungan kepada jamaah musola As-Salam yang memakmurkannya. Dan juga terakhir adalah untuk pengarang dari kitab yang kita kaji pada malam hari ini, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, dan penjelasnya yaitu Imam Said Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihima fid dharaini amin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, telah berkata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, man lam yashkurin ni'mata faqad tu'radu lizawaliha, wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Yang artinya adalah barang siapa yang tidak yashkur, bersyukur, an-ni'mat, terhadap nikmat pada dirinya, faqad, maka sungguh tu'rabu lizawaliha, hal ini telah membuka pintu untuk hilangnya kenikmatan tersebut. Berikutnya, waman syakaraha, dan barang siapa yang mensyukuri nikmat tersebut, faqad qayyadaha bi'iqaliha, maka sungguh dia itu telah mengikat nikmat tersebut agar tidak lepas dari dirinya, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hikmah ini, hikmah yang ke-62, Imam Ibnu Athaillah mengingatkan, menasihati kita untuk mengingat kembali bagaimana seharusnya kita itu bersikap terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagai orang yang beriman kepada Allah, ya, yang mana Allah itu adalah Maha pemberi nikmat kepada kita, ya, tentu apa yang ada pada diri kita, ya, dalam kehidupan dunia ini, kita yakin, ya, secara akidah, secara tauhid, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah, kalau diterjemahkan dengan bahasa kita, kalau mungkin sekarang itu ya zamannya administratif, artinya adalah
semua barang kita itu kalau tidak disertifikat hak milik itu dapat menimbulkan ketidaktenangan untuk kemudian diganggu atau kegaduhan. Ada yang pihak yang tiba-tiba mengaku apa yang menjadi milik kita. Kendaraan ada STNK, ada BPKB, rumah ada SHM, ya, bahkan sampai buku pun zaman dahulu itu tidak ada yang namanya ISBN, tidak ada namanya haki, ya, atau begitu. Buku saja itu ada yang namanya hak milik. Nah, tapi kalau kita terjemahkan dalam hal ini, Bapak sekalian, ya, sebenarnya nikmat-nikmat yang sudah diklaim itu adalah milik kita, ya. Tapi kalau dalam segi agama, segi akidah, ya, semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu saat kita ini akan kembali kepada pemiliknya. Ilaihi raji'un. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas beberapa macam, ya, sikap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nikmat tersebut. Tentu Bapak sekalian, kalau berbicara tentang sikap kepercayaan kepada Allah, keimanan kepada Allah, termasuk keimanan terhadap rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat pada diri kita, itu tentunya terbagi menjadi tiga hal. Ya, maksudnya di sini adalah mensyukuri Allah secara, ya, batin dalam hati kita, kemudian secara zahir melalui lisan kita. Yang ketiga adalah, ya, secara zahir dalam perbuatan yang kita lakukan. Maksudnya apa, Bapak sekalian? Ada di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurut manusia pada umumnya dia itu selalu diberikan yang namanya nikmat, ya, kebutuhan untuk mencukupi dirinya, keluarganya, bahkan bisa membantu orang lain, bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain. Namun dia secara hati, pikiran, lisan, dan perbuatan, dia nggak mengaitkan apa yang dia mampu dari nikmat materi tersebut itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah derajat aswal asafilin, maksudnya adalah derajat paling buruk, karena dia sama sekali secara batin, secara zahir itu tidak mempercayai sama sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, memberikan nikmat kepada kita. Contoh masyhurnya adalah Qarun, ya, Fir'aun, ya. Mereka itu selama hidupnya, ya, tak henti-hentinya, ya, sampai wafat itu, ya, kebutuhan sehari-hari untuk dirinya, keluarganya, bahkan banyak pasukan, banyak yang kerja pada dirinya, Qarun, prajurit Fir'aun, ya. Namun sampai akhir hayatnya, ya, secara batin, secara zahir itu kesemuanya mereka itu tidak yakin bahwasanya Allah itu, ya, adalah pemberi nikmat pada dirinya. Yang kedua, Bapak sekalian, ya, ada seseorang itu, ya, yang secara lisan, ya, dia itu, ya, kalau ditanya tentang,
ya, siapa pemberi ya rizki kepada dirinya, ya, siapa yang dapat mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ketika ditanya hal tersebut, dia menjawab dan selalu menjawab, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara fasih dia tak mudah mengucapkan alhamdulillah. Namun ada ujian pada dirinya. Apa yang dia lafazkan pada lisannya dan apa yang dipelajari ilmu dalam pikirannya itu sulit untuk dimantapkan pada hatinya dan kemudian diaplikasikan, diimplementasikan, dibuktikan dengan amal perbuatannya. Ya, secara lisan, secara keilmuan dia yakin itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian ketika dia itu menggunakan rizki atau nikmat yang ada pada dirinya, itu bertentangan dengan hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mungkin sebagian hartanya itu memang benar dia berikan untuk nafkah keluarga. Dia ingat bahwasanya ada fakir miskin yang butuh harta pada dirinya. Namun ada sebagian pula harta yang dia itu gunakan adalah untuk dia itu mengikuti hawa nafsunya. Dia kalah dengan hawa nafsunya sendiri. Ya, bahkan alhamdulillah hal itu terus dilakukan dengan yakin bahwasanya ya perbuatan buruk yang saya lakukan dari mengaplikasikan nikmat harta Allah itu adalah ditutup bahwasanya saya ini baik dengan keluarga, saya ini tetap perhatian kepada fakir miskin, nolong tetangga. Tetapi dia tetap itu Pak. Banyak kan Pak di share Pak. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita malah bisa terperosok juga, kaya, milioner, dan susah cari harta, ya. Sama istrinya baik, sama anaknya baik, disekolahkan tinggi-tinggi, tetapi dia menunjukkan juga di sisi lain hidupnya itu adalah glamor, istilahnya, berlebih-lebihan. Itu kan kalau kita tidak hati-hati kan, berarti tidak masalah ini kita ini mau baik mau buruk sama saja, penting menolong orang lain. Nah ini kan kalau udah hati-hati kan kita bisa terjerumus tadi Pak. Itu namanya ghazwul fikri, perang pikiran. Nah ini adalah tipe yang kedua Pak. Ya, dia itu ya kalau dalam Al-Quran itu namanya Pak ya, mempercayai sebagian dan dia itu ingkar terhadap bagian yang lain ya. Ba'duhum bi ba'din ya. Jadi sebagian bi ba'din kita biwatakum bi ba'd ya. Jadi sebagian kitab dia percaya tetapi dia kafir, ingkar terhadap sebagian yang lain. Nah ini yang kedua Pak ya. Memang dia agak lebih baik dari yang pertama. Kalau yang pertama itu kan total Pak ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah yang dia mengimani ya Allah itu Maha Pemberi nikmat, tempat kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu adalah secara total ya mengaplikasikan iman ya, bahwasanya dia yakin secara hati, yakin secara lisan, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya, alhamdulillah yang kita ucapkan itu benar-benar tertancap. Yang kita berusaha memantapkan hati kita itu juga mengikuti apa yang kita ucapkan, dan kita selalu ada sifat khauf, sifat takut ya, untuk apa yang kita gunakan dari harta kita itu kemudian tidak sepenuhnya diingatkan oleh Maha Pemberi rezeki itu, Ar-Razzaq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibarat kita Pak mengamanahi duit kepada anak, ya kan? Ya, kemudian kalau duit itu ternyata yang seharusnya dia bawa untuk SPP, tidak tahunya malah tiba-tiba sampai berapa bulan gurunya nelpon, Pak, ini SPP belum, nah kemana gitu, nah tahunya, tadi entahlah kemana, nongkrong lah, nongkrong lah, nah itu kan. Nah itu ibaratnya kita juga seperti itu Pak, kalau mikir kita beratkan kepada Allah. Nah seharusnya Allah berpengennya kami itu diberikan duit rezeki itu supaya kamu tenang ibadah, pulang gak dipermuti mengeluarkan, misalkan contohnya, misalkan ya. Ya, tapi malah dengan duit itu nyari bala yang lain kan, nyari apa namanya permasalahan yang lain dengan duit tersebut. Nah, ini kan analogi atau perumpamaan Pak, perumpamaan ya ketika kita ini ya sesama anggota keluarga ataupun kita sesama rekan kerja kita atau tetangga kita itu begitu hati-hatinya Pak kita menjaga kepercayaan lah istilahnya, menjaga kepercayaan atas amanah. Ya, ketika kita menjadi dipercaya untuk diamanahi ya duit untuk hal ini, maka suatu saat nanti ketika dia melenceng dengan apa yang diinginkan, ya yang memberi kepercayaan itu ya tidak akan percaya lagi. Nah, itulah maksudnya hikmah tadi Pak ya. Barang siapa man lam yashkurin ni'mata, barang siapa yang dia itu tidak bersyukur atas amanah nikmat yang telah diberikan pada dirinya, faqad ta'arrada ya suatu saat nanti itu ya akan terbuka pintu hilangnya nikmat tersebut. Kebalikannya kalau dia menjaga kepercayaan itu dengan bersyukur, maka nikmat itu dengan sendirinya itu akan terjaga. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Pak, selain kita berbicara tentang nikmat materi tadi ya, tadi yang kita bicarakan itu adalah nikmat yang bersifat materi ya, yang bisa mencukupi kebutuhan kita, keluarga kita ya. Alaihissallahu bikafin abdan, Allah telah mencukupi ya hambanya ya. Bagaimana kalau misalkan kita bicara pahitnya Pak ya? Kita bicara pahitnya ketika orang itu sudah istiqomah dalam beribadah ya, dia itu ya baik, nggak pernah dia itu ngomong menyakiti orang lain ya, dia hati-hati ngomong dengan orang lain, suka membantu ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian menurut orang lain dia itu diuji oleh Allah ya. Diuji ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nikmat yang materi tadi Pak. Nah bagaimana Rasulullah SAW itu berbicara dengan hal ini ya, apakah dia itu tetap dikategorikan orang yang harus bersyukur. Nah, apa sebenarnya yang harus disikapi dalam hal ini? Nah, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bisanadihi an Abi Bakar, dari sahabat dekat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau peringatan Muharram, Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah itu pasti selalu disebut Pak ya. Karena yang menemani hijrah dari Makkah ke Madinah itu
sampai bersembunyi di gua Sur, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selanjutnya Bapak sekalian, annahu qala, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu bertanya, qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifal falahu ba'da hadhil ayah, ya, bagaimana yang dimaksud dengan keberuntungan, ya, kemudian kemenangan, kenyamanan, kemapanan dalam ayat yang disebut firman Allah itu, laisa bi amanikum wala amani ahli kitab may ya'mal su'an yujza bihi. Ya. Artinya di sini adalah ya harapan-harapan yang diinginkan oleh para sahabat. Kemudian selanjutnya harapan-harapan yang diinginkan oleh para ahli kitab, ya, ahli kitab itu dulu masih disebut yaitu termasuk orang beriman, Pak, ketika belum sempurnanya agama Islam. Nah, ini mereka ini ya termasuk yang diuji oleh Allah tadi, yang kami tanyakan tadi, Pak. Kenapa kok dia itu terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga dia, ya, dengan diri dia, ya, dengan permasalahan dalam membawa risalah misalnya. Contoh kan para nabi itu semuanya tidak pernah, Pak, tidak ada mereka itu tidak mungkin dia menjadi nabi sebelum kecuali sebelumnya itu dia menghadapi musibah. Ya, Nabi Ibrahim, Pak, ya, tidak punya anak sampai 80-an tahun. Nabi Zakaria dalam surat Maryam juga seperti itu. Ya, kemudian Nabi Yakub itu dipisahkan oleh anaknya Yusuf masih kecil itu bertahun-tahun, Pak. Sampai ketemunya itu dia sudah menjadi bendahara yang dipercaya di Mesir. Ya. Nabi Nuh alaihissalam dakwah itu 950 tahun. Al-fasanatin ila khausina. Kemudian ya Nabi ya Muhammad sendiri juga diusir dari tempat kelahirannya dan lain sebagainya, dan banyak macam. Nah, apa sebenarnya hikmah rahasia Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal tersebut tadi, Bapak sekalian? Kemudian ketika ditanya hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjawab, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Ya, berarti wahai Abu Bakar, dalam kondisi seperti itu Allah itu sedang mengampuni kamu. Bagaimana maksud mengampuni dari sabda Rasulullah ini? Allah memberi ampunan. Alastatamrat, bukankah orang beriman itu juga suatu saat mengalami sakit? Alasta tunsor, ya, bukankah juga ya manusia itu kemudian dia diwajibkan untuk mengisi waktunya, ya, faidah faragta fansab, ya, dalam surat Al-Insyirah. Jadi hendaklah kita itu jangan menyia-nyiakan waktu, diisi waktu itu adalah bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Alasta tahzan, bukankah manusia itu juga orang beriman itu punya rasa sedih? Alasta tusibuka lil awa, bukankah manusia
orang yang beriman juga menghadapi hal-hal yang sulit dalam musibah. Nah, hal-hal tersebut ya dijawab oleh Abu Bakar, bala. Kata Rasulullah, wa huwa ma tujzauna bihi. Bagi orang-orang yang beriman, Bapak sekalian, ya, hal-hal tersebut itu bukan sesuatu bencana, bukan sesuatu bala. Ya, setiap manusia mengalami sakit, ya, dia harus memenuhi tanggung jawab, punya rasa sedih, punya suatu saat menghadapi musibah. Tetapi ketika dia yakin itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah itu sedang mengampuni dosa-dosa tersebut. Nah, ketika mengampuni hal tersebut, Bapak sekalian, dengan ujian tersebut, itulah yang kemudian diwajibkan bagi kita itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya di sini, ya, memang mungkin kita tidak bisa bersyukur atas nikmat yang lebih secara materi dimiliki orang lain, ya. Tetapi ketika kita ini, ya, beriman terhadap ujian tersebut, Allah itu memberikan nikmat ampunan pada diri kita, ya, nikmat jaminan surga pada diri kita, ya. Dan itu sulit, Pak, tentu dilakukan ketika memang ketika di dunia ini yang kita bisa lihat itu adalah, ya, secara zahir, secara kasat mata. Sedangkan secara gaib itu sulit, Pak, kecuali kita ini benar-benar mendekatkan diri kita, ya, terhadap, ya, pendekatan-pendekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita. Makanya, ya, yang kami sampaikan di kajian sebelumnya itu, Pak, yang terkait hikmah itu, ya, kenapa di surat Al-Baqarah pertama itu dicirikan orang-orang yang beriman itu yang bertakwa. Apa bertakwa itu? Yang pertama itu adalah alladzina yu'minuna bil bulan, matahari, ya. Sebelum kemudian dia lebih percaya terhadap zat yang menciptakan itu semua. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah ketika kita sudah berbicara nikmat yang materi, yang kemudian bagaimana kita itu mensikapi, ya, nikmat yang menurut kita, ya, kurang secara materi, bahkan kita lebih banyak diuji, dan lain sebagainya adalah bukan pada objeknya, bukan pada materinya, bukan pada ujiannya, tetapi yang paling bahayanya itu adalah apabila hilang, ya, keyakinan dalam batin kita, dalam pikiran kita, ya, untuk meyakini bahwasanya dalam segala apapun kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Pak, misalkan, ya, dalam hadis yang masyhur, Pak, ya, hadis Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, ya, sudah menghadapi ujian bertahun-tahun, ya, Pak, di Madinah itu, ya, di Makkah itu sampai meresalahi 13 tahun, Pak, ya, sebelum menjadi nabi itu juga menghadapi ujian. Nah, kemudian kedatangan Allah, bertemu Allah, sampai kemudian jaminan surga sebelum Rasulullah wafat itu sudah ada, ya. Itu kemudian dia itu tidak henti-hentinya tetap beribadah istiqomah, ya, hatta tatawarratu qadami qawlamat, ketika itulah, ya, kemudian mewarisi kekayaannya, ya, sampai bisa dia itu menikahi wanita dengan mahar 100 unta. Itu kan tidak mudah pada zaman sekarang,
sultan ya. Nah, tapi apa yang dikatakan Rasulullah hikmahnya mengambil ibrah tadi Pak ya, antara dua. Kalau ketika terus diberi nikmat, ya, kemudian hilang kesadaran pada dirinya bahwasanya Allah lah yang memberikan nikmat tersebut. Jadi saking nikmatnya dia lengahnya menikmati nikmat-nikmat yang ada pada diri kita. Yang lebih bahaya itu adalah ketika nikmat itu kemudian melalaikan diri kita untuk bersyukur bahwasanya Allah itu adalah ya tempat untuk kita bersyukur. Oleh karena itu Bapak sekalian ya, ketika kita berdoa baik sendiri ataupun bersama-sama berjamaah itu ya yang paling dianjurkan dalam berbagai macam riwayat yang sahih, pernah kita baca juga dalam kajian fikih Pak ya sebelumnya, itu bahwasanya etika dalam berdoa itu adalah yang pertama kita itu adalah bersyukur, alhamdulillah ya, mengucapkan alhamdulillah ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak lain dan tidak bukan tentunya ya agar supaya kita ini tidak lupa Pak ya, tidak lupa kewajiban kita ya, bagi orang beriman itu wajib harus untuk dalam keadaan apapun kita itu tetap ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kasarnya Pak, kalau kita mau radikal dengan diri kita Pak ya, mau merenung ada hadis Rasulullah SAW Pak ya, la tanzuru ila asfala minkum ya, ila man fawqakum yang maksud dari inti hadis tersebut adalah kalau kita itu mau bersikap tentang nikmat materi itu jangan melihat kepada fawqakum, orang yang dia itu diberikan nikmat materi yang lebih dari kamu, tetapi lihatlah yang lebih rendah. Allah itu memberikan materi dari kamu ya, itu supaya kita maksudnya apa Pak? Maksudnya adalah mau menyangkal apapun kita Pak, nikmat Allah itu meskipun kita dalam keadaan terjepit itu lebihlah luas daripada nikmat-nikmat yang lain. Contoh misalkan ketika kita ya misalkan pergi ke rumah sakit, kita melihat ada orang yang dia itu misalkan butuh tabung gas Pak ya, untuk menyambung hidupnya. Itu kita hitung saja itu Pak, dia menghabiskan itu sudah berapa ya. Kemudian ketika dia itu tidak bisa makan dan lain sebagainya, harus diinfus dan lain sebagainya. Ada yang menarik dari Ustadz Dasat Latif yang pernah dia ngomong seperti ini Pak. Banyak orang itu sibuk berbicara yang membangga-banggakan harga handphone. Kata dia juga, kalau handphonenya iPhone misalkan, itu lebih yang kelihatan HP mahal seperti iPhone, kalau misalkan telinga itu tidak berfungsi. Ya gimana kita mau handphone semahal itu Pak, kalau tidak ada telinga yang diciptakan Allah, tidak berfungsi. Dan selama ini kita tidak pernah beli Pak, kata beliau. Coba ada nggak kita ini kwitansi beli telinga dari Allah? Nah tiba-tiba kalau misalkan telinga ini hilang Pak, siapa yang mau donor pada kita? Kalaupun donor seperti yang di Kamboja itu ada yang ngambil itu berapa ratus juta. Artinya apa maksud saya itu tadi? Meskipun dalam keadaan terjepit pun, kalau dihitung nikmat Allah itu tidak akan kalah, maksud saya itu seperti itu. Ya, seperti itu Pak.
kita bisa video call, ya kan? Sama kita. Nah, misalkan mata ini lama dan lain sebagainya, berapa itu? Dan Allah itu kan tidak pernah menghitung hal itu kan. Itulah kalau kita maknai dalam ayat itu wa ta'ud bi nikmatillahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, Allah lebih bisa menghitung nikmat yang diberikan kamu. Yang kadang kita tidak sadar itu Pak ya, lupa diri Pak ya. Mungkin itu Pak yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah